Setelah kita punya anak cucu kita kan kalau nggak dari sekarang kita butuhkan sekarang itu kita nggak akan berkembang. Ini ide-ide yang mana? Kenapa kami berani? Karena awalnya ada solo-solo yang mana namanya Pak Riki ini kawannya ya. Jadi kenapa kami di sini kami berani untuk mendirikan Panti Asuhan itu karena Pak Riki menjadikan ustadz yang dari Jawa. Ustadz dari Jawa itu pertama. Jadi untuk mengelola ini kan kedua kita haruskan murid dan tempat itu. Makanya sebenarnya ini sebelum kita bahas masalah ketua atau sekretaris kita sebenarnya tempat dulu, pilihkan dulu. Iya betul. Sebenarnya kita Mas Yusuf. Tapi kita tiba-tiba sudah langsung, mohon maaf ya kayak kemarin. Masalahnya ini kan hidup kita tiba-tiba harus ini ketuanya ini wakil ini. Ini kan sebenarnya sih secara ini kita belum ini gitu. Karena baru angan-angan gitu. Secara meeting kita belum itu sebenarnya. Jadi kamu juga ya. Ini kesalahan saya karena salah ini mohon maaf kesalahan saya pribadi karena saya kurang komunikasi. Makanya kemarin mohon maaf satu saya telepon informasi bagaimana video jadi rapat alhamdulillah dengan masalah itu kita jadi ketemu. Ya, kalau nggak ada masalah kita nggak bakal ketemu, iya betul Pak. Kita Pak Wana, iya Pak Mudah kan? Kalau ada masalah itu kita nggak bakal. Coba kita pakai ini aja itu nggak bakal menyelesaikan masalah kalau kita yang akarnya. Karena akar kita itu berkata saya sudah dari dulu 4 orang ini, bagaimana kita jadi 8 orang ke depan gitu. Dari dulu udah ngomong begitu Mas. Karena dari dulu kita 4 orang, 5 orang, 6 orang, paling banyak 6 orang, paling tercuma ini. Tapi yang ini kita jadikan 80 orang itu gimana caranya? Nah, caranya yaitu ide yang kita kembangkan itu adalah pembuatan seperti ini. Pembuatan seperti ini tidak cukup dengan kita cuma sekedar tulis, tapi kita butuh tenaga, butuh dana. Kita makanya masuk kemarin, oh iya benar, ini. Saya jawab, tidak lewat kurban, Anda pribadi dan harapan saya seperti itu. Harapan seharusnya lebih. Nah, jadi gini, ini mohon maaf sekali lagi saya pribadi mohon maaf sebenarnya sebagai pelatih memang saya nggak becus lah ibaratnya karena saya di sini nggak becus sekarang lantang kepada orang tua, lantang kepada teman-teman juga. Ya kenapa kayak Mas Yusuf ya karena kita seumuran kayak teman gitu, kita lantang tidak sopan gitu. Tapi harapannya ekspresinya saya mohon maaf dan bisa dimaafkan gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang ada masalah yang berlalu kita untuk hari ini sebelum kita buka kita saling memaafkan dulu. Biar rencana kita ke depannya adalah menjadi rencana yang luar biasa. Karena ini adalah untuk kalau bahasa logo kita adalah Fastabiqul Khairat itu logo Muhammadiyah itu adalah Fastabiqul Khairat itu. Berarti barokumullah. Kalau kita lihat di stempel itu kan ada tulisan berdatur itu ada gitu ya kan. Kalau salah itu ada, kalau di HW itu ada Fastabiqul Khairat ini maksud dia guna-guna dalam kebaikan. Jadi kita ada masing-masing untuk punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kelebihan kekurangan ini harapannya yang di sini ini jadi satu, jadi yang lebih, tidak ada yang kurang. Untuk itu saya pribadi saya lagi mohon maaf sebesarnya untuk acara rencana pembentukan Panti Asuhan ini resmi saya buka. Semoga dengan sebanyak rencana ini menjadi amal kita untuk kelak di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rapat saya buka dengan kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya dari saya cukup sekian. Saya serahkan ke Mas Yusuf kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas sambutannya dan acara kita pada hari ini kepada Ketua Kanwil Muhammadiyah Sumber Baru, dan kita lanjutkan di kegiatan atau acara berikutnya yakni tukar pendapat. Kami mintakan kepada peserta rapat yang hadir pada hari ini untuk memberikan
siapa tahu ada ide-ide dari Bapak Ibu bagaimana atau apakah gitu yang bisa membuat penyemangat kita untuk melaksanakan program ini. Dan untuk yang pertama kami mintakan kepada Pak Haji Cemiran, kemudian yang kedua nanti Pak Wahono, kemudian Pak Wantio dan Mas Amsal Barat, akan nanti ditambahkan Pak Wiyadi ya, untuk memberikan sepatah-sepatah kata atau unek-uneknya atau ide mengenai kemajuan Muhammadiyah kita di Angsana dan juga rencana program kita untuk mendirikan panti asuhan ini. Nah, untuk itu yang pertama Pak Haji Cemiran, kami mintakan kepada beliau dengan hormat, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, teman-teman. Sahabat Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Wa bisyadu rasulillah wa sallallahu asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wa antum muslimun wa aqatu minkum ummatan ila khairi wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami takdimi pertama beliau Bapak Wahono selaku rekan kerja mulai zaman dulu hingga alhamdulillah kita mencapai sampai usia Bapak Wahono. Alhamdulillah kami ucapkan kepada Pak Wantio sebagai rekan dan saudara, dan alhamdulillah istri saya yang dari Sakina yang selalu mendampinginya, dan Pak Wiyadi selaku sahabat dan sekaligus mungkin yang paling dekat dengan pribadi saya, termasuk Pak Kusum, termasuk Mas Samsul beserta anak kecil yang mungkin sudah luar biasa ikut hadir. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai keluarga yang benar-benar nanti akan disatukan baik di dunia maupun di akhirat, dan sama-sama kita akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan nanti nikmat-nikmat Allah dan di dunia maupun di akhirat. Lalu selanjutnya salawat salam kita sambung kepada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang hadir dan keluarga kita, anak cucu kita yang tidak sempat hadir melalui semua termasuk dari umatnya, dengan mengharap dan kita Allah akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Selanjutnya kami ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mohon maaf dan sekali lagi mohon maaf atas apa yang akan kita bicarakan dan apa yang akan kita rencanakan nanti. Mungkin apabila di sini nanti terdapat adanya kejanggalan dan lain-lainnya, maka sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu yang kedua, mengingat posisi kami ada di termasuk wakil ketua pimpinan daerah di lembaga sosial. Nah, ini nanti ada kaitannya kelanjutannya. Nanti kata ini memang benar-benar kami pun ikut juga mengawal sampai terjadinya legalitas yang sah. Maka saya juga sering berbincang-bincang kepada teman-teman yang ada di PDR, termasuk Pak Dr. Hamidi, Ustaz Rizky. Ini memang perjalanan sangat lama dan awal sekali untuk mencapai kesepakatan. Karena apa? Jika berbagai kendala dan pengalaman yang saya rasakan secara pribadi, ini memang kayaknya tidak akan mungkin. Maka betul apa yang dikatakan Pak Wiyadi selaku ketua pimpinan ranting Sumber betul, karena saya sudah berpuluh-puluh tahun merasakannya, betul, tidak salah. Lalu posisinya untuk mencari solusi yang terbaik bagaimana? Kecuali kita hanya berkumpul dan sering berkumpul, dan kita sering membuka wacana dan memberikan yang terbaik demi keluar dari berbagai macam kendala kesulitan dan kesalahan. Tadi pagi saja saya sudah melihat ini sudah antisipasi jauh sebelumnya sama Pak Wiyadi, hati-hati, karena ini memang kita itu tidak diperkenankan untuk melakukan kekeliruan dan kesalahan.
tidak diperkenankan, pasti ada yang batik, buktinya tidak salah. Maksudnya begitulah kita selaku warga Muhammadiyah. Maka saya juga tadi merespon hal itu, juga menurut dalam kondisi keadaan yang seperti itu. Lalu saya akhirnya juga sekaligus minta maaf karena memang posisi kita seperti ini. Maka pada akhirnya kita tutup dengan pengalaman yang sedemikian ini. Mari kita jadikan sama-sama pelajaran untuk kedepannya, di mana kita harus memerlukan bimbingan dan arahan dari pimpinan-pimpinan yang ada di atasnya. Maka saya juga tidak berani bergabah yang macam-macam, karena saya juga mempunyai tanggung jawab sebagai wakil pimpinan daerah dalam bidang kesejahteraan sosial ini. Memang saya terus terang aja kemarin pagi di tempat Pak Wamu baru ada sekitar 2,5 jam kalau nggak salah kita ngobrol sama beliau. Karena beliau juga ada itu yang banyak pengalamannya, banyak membidangi dari hal apapun. Maka saya juga akhirnya terus terang sama beliau, dan alhamdulillah beliau juga akan saring kepada kita. Maka dalam hal ini kami belum bisa berpikir lebih panjang, kecuali dari berbagai macam persoalan yang ada ini, baik yang berpengalaman saya pribadi karena sudah berpuluh tahun saya berada dalam Perserikatan Muhammadiyah, dan memang saya sudah tercatat dari golongan kader dari Muhammadiyah. Ini buktinya tadi yang sudah saya sampaikan. Ini buktinya. Kalau tidak salah 15 dari pihak yang beragam selama saya mengikuti pelatihan pengkaderan, baik itu dari pemerintah, baik itu dari Departemen Agama maupun dari Perserikatan Muhammadiyah. Saya alhamdulillah lengkap, maupun dari transmigrasi saya juga ada di sini. Karena saya awalnya juga orang migrasi. Nah ini maaf saja kalau saya dibatasi, saya tidak mau. Harus secukupnya biar kita clear, karena permasalahan ini kalau tidak clear bahwa ya akan menjadi dampak gendara ke depan. Maka tolong saya minta waktu yang terbanyak, itu sampai dicatat dalam pikiran hati penjenengan, nanti kayak apa solusi ke depannya gitu. Yang pertama kami ingin ada sampaikan begini, karena tugas ini ada tugas yang tidak ringan. Jangankan tugas yang ini, saya selaku pimpinan ranting saja mulai yang periode kedua kalau nggak salah. Kalau yang pertama periode pertama awal dulu itu saya juga terlibat tapi nggak terlalu dalam. Lah yang kedua inilah saya merasa sendiri berjuangan sama Pak Wahol beliau ini, membuka yang seperti ini sama beliau. Nah waktu itu karena beliau itu sebagai orang PNS, ya maaflah begitu beliau ditugaskan di luar daerah, otomatis saya juga kebingungan mencari tempat. Lanjut berjalan seadanya, karena beliau disibukkan dengan tugas yang jauh, dan saya juga nggak bisa membayangkan tugas beliau tidak membuat pada waktu itu. Maka selanjutnya persoalan permasalahan ini memang sudah dari awal. Waktu pendirinya Muhammadiyah pertama saja sudah mengalami kendala yang sangat berat. Kami yang merasakan, beliau juga saksi, bahwa beliau saksi, ini istri saya juga saksi. Nah, bukan berhenti di situ, rupanya menambah sampai sekarang. Maka dalam hal kegiatan ini, maaf saja, saya terus terang ragu yang saya lakukan saya sendiri. Kalau saya nggak ragukan. Mungkin kesiapan lebih mampu daripada saya, tapi pengalaman saya, jangankan yang hanya dibutuhkan 3 bulan, setahun, kami sudah berteman di sini bertahun-tahun. Hanya satu kekeliruan, dan kekeliruan itu saya berikan solusi dengan santun menurut saya, dan itu pun saya biarkan sampai 2 kali 3 kali karena perang batin yang saya ini disampaikan enggak, ini disampaikan enggak, saya sampaikan secara santun. Apa faktanya? Menjauh, pecah dan pecah. Bukan 1-2 orang saya alami di sini. Ikut terus terang aja. Apalagi ini dengan kelas yang paling berat. Apalagi panti asuhan, saya mempelajari dalam hal panti asuhan, maaf saja, tidak saya lancang. Pertama lah, menghibur anak-anak yatim, duafa, lalu orang-orang terlantar, dan macam-macam persoalan manusia pada umumnya. Walaupun sebenarnya itu tanggung jawab negara, Pak umumnya, tanggung jawab negara, tapi negara juga kalang kabut.
maka diumumkan oleh negara siapapun yang mempunyai istilahnya itu yayasan atau yang mempunyai organisasi ormas baik Islam maupun non Islam, karena menurut pengertian saya maaf ya, namanya pantian bukan hanya dalam Islam kok, Katolik juga ada, Hindu pun juga ada, menampung permasalahan mereka. Tuh. Jadi kalau ini istilahnya itu masih meragukan sama pribadi saya, wajar dong. Enggak apa-apa, wajar. Karena ini pernah modal, apalagi depan ini beban yang paling berat bagi saya. Apalagi nggak struktur di situ sebagai pelindung apa? Nah, tentunya saya nggak bisa tinggal siap, pasti harus minta modal. Entah dibanding kemana nanti kita harus minta solusi nanti kepada PDR. Jelas nanti. Maka kemarin kalau nggak salah saya pas sempat ingat sama Pak Dokter Amiti waktu di Banjar, bilangnya itu awal Mei baru datang, saya sampaikan Pak Dokter tolonglah sampean masuk lagi di panti sana, mintakan penjelasan atau catat penjelasan atau ambil gambar dari pembukuan dan segala macam kehidupan di sana, karena itu pun nanti kami menjadi kita perlukan dan kita persiapkan. Dibilang Pak Dokter Menteri apa? Gampang saja Pak Pandan, gampang aja, nanti itu urusan gampang itu. Nah, berarti itu nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah kita ini. Coba penjelasan ini. Kita ini yang bermasalah. Seperti contoh tadi yang kita sudah berpuluh-puluh tahun, belasan tahun di sini. Ada kekeliruan sedikit bukan 1-2 orang, berapa. Dari mana akan menguatkan saya percaya dengan mereka? Nah, kecuali hanya ketemu sekilas lalu dipikul dia sarek, wajar. Kalau sudah berpuluh tahun, Pak. Benar yang dikatakan Pak Otoyat itu benar. Saya rasakan sendiri kenyang bahkan itu. Menjadi rambut sakit ya karena gara-gara itu pikirannya itu. Nah, maka mohon dengan apa yang akan kita rencanakan, tidak ada jalan lain hanya kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah. Itulah satu-satunya jalan. Banyak kita bangun di akhir malam, banyak kita munajat di akhir malam itu. Itulah yang sering kita lakukan. Lalu yang terakhir, atau yang menjelang terakhir, dengan adanya Perserikatan Muhammadiyah, kita memang sekarang perlu pembinaan dari tingkat cabang daerah wilayah. Dan alhamdulillah lah, karena waktu itu saya sudah termasuk rekaman dari PPDM, termasuk simpatisan awalnya, kalau berikut dijadikan sebagai kader, ini buktinya bisa saya menjadi saya kemudian. Nah, karena di sini saya satu-satunya orang yang mungkinlah artinya dijadikan sebagai landasan pijakan pimpinan daerah, maka ada apa-apa pun mereka juga mengontrol saya. Maka terjadi tadi dari crash di antara Pak Haji Sugiani melihat dari hot tadi antara atas dan bawah tidak nyambung. Itu juga larinya pertama ke saya. Itu maka saya sudah sering mati-mati. Kalau kita sebagai kader itu kalau dikasih amanat, ya jangan terus laksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai tanggung jawab kewajiban kita. Tapi rupanya kan kita namanya kita itu banyak kelemahan, kadang-kadang mudah capek, ya kan, kadang berbagai macam amanat rintangan dan tantangan. Ini yang menjadi kendala. Apalagi kita berat untuk berkumpul, kita susah untuk berjamaah, ini juga menjadi faktor penyebab. Berapa kali saya kalau hitung-hitung, lebih dari 15 kali kalau nggak salah, saya sampaikan semenjak saya masuk dalam wilayah kader. Ayo kita ciptakan, ayo kita bikin, ayo kita bentuk namanya jamaah inti. Tapi faktanya sampai sekarang nggak jalan. Lalu yang kedua, untuk mengisi daftar khotib saja sampai sekarang juga bisa berjalan. Nah, di mana letak kelemahan-kelemahan itu? Dan kembali kita introspeksi masing-masing. Apakah ini mau bersambung terus? Kalau bersambung terus tidak akan ketemu solusinya dan tidak mau mencari solusinya. Ya permasalahan akan terus mengembang dan mengembang. Lalu yang perlu kita renungi di sini, saya tidak mau kecewa dan kecewa berkali-kali.
Bahkan artinya itu saya sudah sangat hati-hati. Bahkan bisa dikatakan saking kehati-hatiannya saya dan saking takutnya saya dari berbagai macam kritikan dan arahan serta mungkin ancaman kalau saya sampai menyerahkan. Bahkan saya berani sampai dibilang tetangga, wah Pak Pangeran aku payah itu, wong haji kok enggak aku karo ini, wong haji kok enggak mau kayak orang-orang umumnya. Saya rasakan sendiri sampai satu kali. Makanya kesempatan saya buka. Saya sering ngeluh kesah sama istri saya. Istri saya bilang sudah sama relakan satu kali sekali, sama saya juga begitu. Mudah-mudahan perjalanan kita walaupun salah Allah karena benar. Yang pertama kita takutkan, kita malu sama Rasulullah SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang mukmin sekalian. Kalau kita sudah diberikan ilmu wawasan pengetahuan tentang agama, kok bisa tidak bisa mampu memilih persoalan agama, mana yang agama, mana yang bukan, mana yang tradisi, mana yang agama. Itu juga bagi beban bagi saya. Maka saya berani artinya sampai diserik kalau orang tetangga pulang, wah Pak Haji kok begitu, saya Pak Haji itu juga begitu, membimbing merangkul kasih berbeda. Saya enggak. Kalau saya pikir memang itu caranya itu bukan agama, kok dikuat-kuatkan dalam agama, bahkan melebihi agama, ya aku ya mau, enggak mau. Malu sama apa tuh harus ini aja di beban saya. Nah itu adalah permasalahan yang berkembang. Maka saya katakan tadi pernah dimasukkan di sini. Kita tuh benar-benar sudah dimusuhi. Siapa yang musuhi? Ya orang-orang Islam yang orang dari tinggalan Belanda. Makanya fakta contoh lah, maaf saja Musa nggak apa. Selama puluhan tahun di sini aku mencari teman seseorang di sini nggak ada. Sampai aku sampaikan setiap kita mengisi dari hasil perbulan di sana. Apa yang saya bantu dari diri yang di sini? Tolong saya kalau bisa bantulah temani saya sholat berjamaah. Rupanya terdengar suara langit, Mas Rizky tersentuh, Dokter Hamid tersentuh, sehingga timbullah rencana beli-beli kayak ini. Gitu. Coba panjangan dulu. Kalau memang cita-cita ini terlaksana dan diri Allah dengan berbagai macam perjuangan berdarah-darah, bahkan nyawa kita siap taruhkan di situ. Insya Allah nanti, insya Allah harapan saya pertama sholat berjamaah di sini berjalan. Ada, bukan hanya satu sama dua orang, tiga orang, ya banyak kemungkinan. Lalu di situ kalau kita melihat background dari panti asuhan yang di Banjar yang direkam sama Pak Dr. Hamidi, di situ ada namanya tuh tahfidz Quran, pembacaan Al-Quran, murotal dan sebagainya seputar Al-Quran. Itu. Lalu ada namanya surat malam, surat tahajud. Itu. Lalu ada namanya kegiatan olahraga. Lalu ada kegiatan yang namanya itu kegiatan sosial lainnya. Lalu ada juga yang namanya masalah gizi, segala macam keperluan hidup di situ lengkap. Itu. Cobalah kalau kita renungi, termasuk pengembangan TPA Al-Quran dan pendalamannya serta tafsir nanti kalau meningkatnya, itu di sinilah nanti kumpulnya. MTA Taman Pendidikan Al-Quran nanti akan bisa berkembang. Surat berjamaah pun nanti akan bisa berkembang. Lalu kajian-kajian akan bisa berkembang. Kalau ini nanti bisa berjalan. Nah, kalau gantung kita cara pengembangan ke teman-teman, ke keluarga, ke anak cucu ini. Nah yang jadi masalah kan terus terangnya, jangankan orang lain, aku nggak bisa bayangkan. Saya sama istri saya ini ngajak anakku saja ke sini berat, nggak pernah sama ibu. Apakah juga nggak masalah itu? Itu. Nah, lalu sampai saya mempunyai pikiran waktu terakhir saya melaksanakan haji di Madinah itu mau Barakatullah, baru ingat saya di Masjid Nabawi itu, ya Allah, aku nggak harus anyar ya Allah, biarpun bekas nggak apa-apa untuk kepulanganku dalam menempuh perjalanan kebaikan untuk menuju ke ridho-Mu ya Allah. Tolong ya Allah, alhamdulillah ada itu. Walaupun saya tertatih-tatih
Berapa tahun saya nggak bisa megang mobil, 4 tahunan kalau nggak salah, nggak bisa megang mobil. Belajar koperasi pun nggak jadi, robot, gangguan ada. Pertama di bahasa Ustaz Rizky, sekali jalan batu pakatan, pulang saya bisa baca sendiri, ini saya nunjuk di depan rumah itu bersyukur di situ, walaupun di jalan itu gak karuan jalan saya jalan terus itu. Alhamdulillah sampai lancar dan lancar. Saya ketawarkan sama teman-teman, ayo kali ikut ngaji kepakatan seperti malam Jumat tadi. Nggak ada ya keras banget. Akhir kita ngaji pas ada pelatihan balik di Batu Licin, waktu Ustadz Faujan dari PUTM Kaliurang dikirim sana program setahun dengan pertemuan sepekan sekali. Cari-cari teman di sini nggak ada, padahal kendaraan sudah ada, tinggal ayo mana naik masuk naik turun selesai, tapi juga nggak ada. Nah pas kebetulan ada masalah di sana, gagal juga, bicara kegagalan. Maka saya kenyang merasakan kegagalan, permasalahan-permasalahan yang selalu mengembang dan mengembang. Nah ini pun saya nggak tahu depannya apakah bisa jalan atau tidak, tergantung sekalian semua. Andai kata seberat apapun, kalau kita satukan persepsi, tujuan, harapan, cita-cita, lalu cita-cita terakhir apa, ini kita sepakati. Apa tujuan kita membentuk ini? Tak tanya dulu, apa tujuannya? Ayo, apakah mencari kualitas? No. Iya, ini berat ini. Maka saya juga selaku kewenangan dari pimpinan daerah sebagai wakilnya Pak Abi, juga saya ikut fokus mikir itu. Sebelum benar-benar Abi terbukti, dengan memenuhi syarat, kalau hanya struktur yang sudah diperlukan, insya Allah siapapun bisa untuk melanjutkan turunnya legalitas, siapapun bisa. Nah untuk menyelesaikan persoalan inilah yang paling berat. Maka saya sepakatan dan Pak Mahono sebagai sesepuh sekaligus pejuang yang luar biasa, cukup mempunyai pengalaman berbudak-budak, saya ngikuti sama beliau. Jadi untuk harapan kita, ini karya ini harapan kita ke depan, walaupun nanti dalam kesepakatan hanya diselesaikan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, 8 orang dari orang kecil-kecil. Nah, ini mudah-mudahan Allah meridhoi. Dan orang yang tidak bisa hadir, saya mengharapkan 200% ngamini. Itu, ini apa Pak? Ngamini, bukannya 100%, 200%. Karena mereka tidak ikut pusing, yang pusing kita di sini. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ngamini, saya masih ragu. Dia masih ragu. Berat bertanggung jawab sama Pak Abeli dan Perserikatan seluruh kabupaten. Berat. Gitu. Maka mari sama-sama kita memohon kepada Allah SWT pada pagi hari ini menjelang siang ini, Allah memberikan rahmat untuk kita sekalian. Saya pernah menyampaikan kepada Pak Mahono, tolong Mbak Mahono kita satukan persepsi. Orang tua kita itu dulu nggak mengajari kita berbuat dosa, nggak mengajari kita berbuat dolim, nggak mengajari kita curang, nggak ada. Kalau kita melakukan itu, dosanya kita tanggung sendiri. Orang tua nggak bisa menanggung karena nggak mengajarkan. Berarti orang tua kita mengharapkan kita itu jadi anak soleh, rakyat jadi anak soleh dan solehah. Dengan adanya kita melakukan amal soleh yang Allah ridhoi, tentunya Rasulullah SAW memang berikan wacana ke arah situ. Insya Allah lah, dengan perjuangan kita yang berdarah-darah, bahkan apapun kita siap korbankan ke situ, insya Allah akan mendapatkan nilai keutamaan dunia dan akhirat. Nilai keutamaan untuk diri kita dan keluarga kita, untuk mbah-mbah kita, mbah buyut kita, bahkan sampai ke anak keluarga kita pun akan ikut menikmati kalau memang itu benar-benar kita istiqomah. Yang kita khawatirkan nggak istiqomah. Saya kurang yakin tak sisa lagi non saya ngomong Indonesia saurung merdeka kaya apa cita-citane leluhur pejuang Indonesia kaya apa lakon merdeka
hadirlah kesepakatan bersama yang dikuatkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Setelah itu berjalan menyeleweng dari anggaran dasar. Lalu kembali lagi ke itu, kembali lagi ke situ, keluar lagi ke situ sampai sekarang. Contoh konkret, saya nggak bisa ini itu kita mengikuti perkembangan perjalanan pemerintahan. Apakah salah? Enggak sama. Dan ini buktinya nih, semua aspek kehidupan yang merangkum dalam kesejahteraan hidup seluruhnya di sini ada. Saya katakan tadi dari pemerintahan ada, dari transmigrasi ada, dari agama ada, dari lembaga-lembaga ada. Di sini artinya kita terima, kita perlu untuk menanggulangi apa? Menanggulangi permasalahan. Maka terus terang aja, kalau untuk membentuk sesuatu mudah orang yakin. Tapi yang paling berat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Ini yang paling berat. Saya sempat sama Mbak Mbak ikut berjanji juga. Insya Allah kalau ini benar-benar terjadi, Mbak gak keberatan Mbak Mantio. Tiap bulannya memberikan berasnya sama kalau saya gitu juga. Sepanjang masih diberikan kesempatan dasar. Tuh orang yang tanyain. Tadi pagi bahkan kita ngomong seperti itu. Ayo. Nah, tinggal kembali kepada kita sedang mengurus. Maka saya artinya tuh bukannya tidak percaya sama penjelasan, saya sendirilah yang masih meragukan. Tapi insya Allah ragunya sebesar apapun, kalau artinya terus hati saya istiqomah dan selalu memohon kepada Allah yang mempunyai langit dan bumi, insya Allah Allah akan mengijabahi dengan kemudahan. Maka terus terang dari berbagai macam modal yang kita dapatkan seperti itu yang terpampang di sini ini. Nah, kepribadian Muhammadiyah. Nah, itu mantan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Karena kita tumbuh sungguhnya di situ. Kita dapatkan tema materi ini waktu pelatihan pertama kalau nggak salah pengkajian Darul Arkom, Batul Arkom kalau nggak salah. Maka sengaja sama paman ini biar baca orang, biar membaca orang. Itulah artinya ini sebagai landasan dalam hati, itu sebagai action pelaksanaannya itu. Nah, itu. Maka saya sekali lagi mohon maaf ya sebesar-besarnya, kemungkinan omongan saya mungkin bernada nggak karu-karuan, tapi memang faktanya yang saya rasakan. Nah, untuk selebihnya kami mohon kepada penjenengan semua untuk merenung kembali dan sekaligus mencari solusi yang terbaik. Karena ini adalah cita-cita untuk membantu siapa? Perjalanan pemerintah, perjalanan rakyat, kesejahteraan rakyat, mengawal seluruh umat ini selamat dunia akhirat. Kasarnya batatun thayyibatun wa ghafurur. Saya tadi kembali ngomong sama Bantio tentang masalah melimpah ruangnya Pak di sana. Dan kemarin kalau nggak salah pernah saya tanyakan, dengarkan suara Mbah Wahono untuk merespon bahwa di saat acara panen saya hanya mengingatkan tolong di antara teman-teman yang punya panenan lumayan sudah sesuai dengan nisab, jangan lupa jaganya. Pertama Bu BPL merespon bagus, tapi dari warga lain macam-macam suara Pak Wahono pernah mendengarkan. Itulah fakta bahwa seluruh gerakan Islam yang benar-benar Islam dianggapnya sebagai pembuangan sampah, bahkan bisa dinasihati teroris. Benar. Bahkan lebih sadis lagi orang yang ketinggalan di situ. Maka saya sempat sama beliau sampaikan, siapa yang profesional kalau gini caranya? Lalu siapa yang dikatakan cerdas kalau gini caranya? Saya juga nggak kepikiran masalah profesional, masalah kecerdasan. Saya juga menunjukkan, saya juga pandai enggak. Tapi faktanya begitu. Dia minta profesional nggak sadar bahwa dia termasuk kelompok agama Islam. Saya sampaikan sama beliau bahwa antara zakat dan sholat, antara sholat dan zakat ibarat mata uang ini, yang sini angka, yang sini mungkin lambang dan lain-lainnya. Inilah arti syariat Islam yang melambangkan habunallah dan nanas. Tapi kenapa mereka yang merasa profesional akademisi malah mengolok-olok dengan cara tidak sadar? Beliau sempat mendengarkan sebentar itu.
Itu fakta. Tadi saya cari lagi bahwa Waris ini sudah diblok, sudah dihapus. Kan dia juga takutan juga itu. Saya bukan memberikan takut orang-orang, bukan memberikan benar-benar mereka itu lari, tidak. Memang dakwah Islam itu yang kayak gitu lah. Dulu kita ingat waktu zaman asal itu kita mengikuti pendidikan Darul Arqam. Kenapa sih juga ambil Darul Arqam? Mengambil sejarah fakta pertama kali Rasulullah SAW menerima wahyu. Itu cara dakwah secara jamiah di mana? Di rumahnya Arqam. Maka namanya Darul Arqam, dijadikan sebagai yayasan untuk pendidikan Darul Arqam yang dikembangkan sampai sekarang terjadilah pengembangan teknologi yang berbagai macam cara. Nah, nuhun sewu kira-kira cukup berat, nggak cukup tak cukupi. Nah, itulah barangkali yang kita sampaikan. Apa yang saya rasakan secara lahir maupun secara batin, baik dari awal hingga sampai detik sekarang ini, memang kondisinya seperti itu. Dan memanglah kalau kita ikut diam larut dalam kesunyian, lalu kita tidur yang lelas terus gitu, lalu apa nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Hei Pak Pangeran, kenapa kamu kasih umur panjang, kasih ilmu pengetahuan, kok diam saja? Gimana jawaban aku? Aku nggak ngerti, lebih baik aku bisa ini. Makanya kayak konjali beli kita seperjuangan, aku nggak mundur. Open bisa tak kuncikan karena rumah sakit terdengar informasi kayak gini, ya mudah-mudahan aku diberikan kesehatan, minimal aku ikut dalam barisan. Itulah harapanku. Ya, dan harapan berikan mudah-mudahan dengan nanti apa yang disampaikan Pak Mahmud tadi, nanti kedepannya apa yang disampaikan Pak Ahmad, ayolah kita renungi benar-benar. Dan ayolah kita ikuti karena beliau juga akhirnya cukup berpengalaman. Saya orang nomor satu di sana sini. Maka beliau alhamdulillah saya respon di sini. Alhamdulillah Panglima ikut turun. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Panglima beliau. Kalau saya hanya sebatas pendukung, apalagi beliau mulai awal memperjuangkan ini kan. Beliau sama saya alhamdulillah dikasih amanat, tahu persis. Dan terakhir, mungkin yang pertama kali Bapak Nur lupa. Yang pertama kali masuk di Sumber Baru 3 orang. Pak Teguh sebagai ketua rombongan transmigrasi, Pak Wahono kalau nggak eling, saya yang pertama kali masuk di Sumber Baru. Hingga sampai sekarang, alhamdulillah yang dikasih Pak Jawad, Pak Wahono dengan saya, Pak Teguh sudah meninggal. Dan alhamdulillah perjuangan Pak Teguh walaupun dia sudah sepuh, pernah saya tangiskan. Itu contohnya nih, beliau. Alhamdulillah kita sama beliau. Maka artinya ayolah apa yang disampaikan beliau nanti kita respon beliau, lalu kita masakkan, lalu kita yakini, kita mohon pertolongan dari Allah SWT. Ayo kita laksanakan bareng-bareng dengan mohon Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik, gitu, aman, lancar, berkah, baik dunia dan akhirat. Untuk siapa? Untuk kita selaku pelaku, dan harapan untuk orang tua kita, mbah-mbah kita yang sudah di alam sana. Kita nggak ngerti kayak apa nasib beliau. Dan selanjutnya untuk keluarga dia, anak turunan kita, itulah maunya kita, cita-citanya ke sana. Jadi insya Allah kita akan membawa nama harum dan angin segar kepada roh-roh leluhur kita yang sudah ada di alam sana, membawa arahkan ke depan untuk anak cucu kita maunya. Disinilah kita menitik beratkan tujuan akhir dari kita berkumpul di sini, bukan mencari popularitas. Demikian barangkali yang kita sampaikan. Sekali lagi kami mohon ampun dan maaf yang seluas-luasnya kepada saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabat-sahabatku dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat untuk kita sekalian, dan mudah-mudahan kesalahan kita semua diampuni Allah Subhanahu dan diampuni oleh teman-teman sekalian. Sekian, aku tahu sama Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Gubernur yang telah menyampaikan beberapa kata-kata untuk kegiatan kita nanti dalam selanjutnya, yaitu menunjukkan Pancasila. Nah, untuk yang selanjutnya kami mintakan kepada Pak
Wagono untuk mengutarakan pendapat-pendapatnya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan rencana wacana kita untuk mendirikan panti asuhan. Mungkin ada sesuatu pendapat bagaimana dan gambaran seperti apa yang perlu kita perhatikan ke depannya, dan juga mengenai peminjaman rumah beliau ini bagaimana statusnya dan lain sebagainya lah. Jadi kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pimpinan ranting Angsana, sesuai keputusan Baru Pak. Baru. Baru. Pimpinan lain dan semua kita yang bisa berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita bersama alhamdulillah pada saat ini bisa memenuhi undangan dari pimpinan ranting dalam rangka kita bermusyawarah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan juga pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita tetap diakui menjadi umatnya dan kelak insya Allah akan dapat syafaat beliau di dalam Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, tadi sudah banyak disampaikan mulai dari Pak pimpinan ranting yang Pak Haji Poniran, terus dari Pak Haji Poniran tadi sudah kita dengarkan bersama, disampaikan secara panjang lebar, dan tentunya yang belakangan ini kalau ibarat orang makan tinggal sedikit, ya kan? Tinggal sisanya sedikit. Nah, ini terus terang kami hanya memberikan apa yang tadi sudah disampaikan, mungkin ada tambahan sedikit-sedikit terkait dengan mulai dari sejarah ya, dari sejarah sampai dengan mungkin wacana kita untuk mendirikan panti. Tentunya saya dengan tujuan ini tentu sangat bangga, sangat mendukung. Mudah-mudahan kalau ini menjadi tujuan kita bersama, ini insya Allah akan bisa tercapai. Jadi yang saya garis bawahi, kalau menjadi tujuan kita bersama. Kalau hanya menjadi tujuannya Pak Pimpinan, saya pikir berat. Tapi kalau sudah menjadi tujuan dari kita bersama, insya Allah ini akan ringan, karena juga ada orang dulu itu pepatahnya kan ringan sama jinjing kan, berat sama dipikul. Nah ini kenapa itu saya sampaikan, karena mungkin pertama kita akan melaksanakan sesuatu itu kan niat didulukan ya. Jadi tanpa ada niat mungkin kita tidak akan melaksanakan. Tapi jangan sampai juga niat hanya sebatas niat saja. Oleh karenanya kenapa saya sampaikan kalau ini niat bersama. Nah tentunya segala sesuatu kalau memang itu niat kita bersama, nanti akan kita pikul dan tanggung bersama. Nah oleh karenanya sebetulnya ini saya juga sangat mengharapkan dari 24 undangan yang disampaikan ini minimal ada 50%, syukur lebih, enggak ya lebih satu. Nah ternyata ini belum bisa. Nah sehingga tumpuannya kan tidak bisa secara langsung. Artinya apakah beliau yang hadir ini bisa seperti kita di sini atau enggak? Nah, ini yang perlu kita kita garis bawahi dulu. Nah kalau nanti dengan apa yang disampaikan
Pak Yusuf tadi hasil rapat kita nanti kita sampaikan. Kalau orangnya itu mau memahami dan melaksanakan apa yang dari keputusan ini, ya bagus, artinya mungkin nanti bisa jalan. Tapi kalau enggak, nah ini ya itu yang, karena sebetulnya saya berharap bisa hadir lebih dari 50% itu, yaitu tadi kaitan dengan kalau ini menjadi tujuan bersama. Jadi orang punya niat membuat panti, ini kan ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Pertama tempat insya Allah dengan segala kerendahan hati, seikhlas mungkin tempat saya siapkan seadanya. Kalau memang nanti perlu istilahnya pembenahan, insya Allah juga saya pun membantu untuk pembenahan. Nah yang kedua, tempat ada, namanya kita tujuannya membuat panti asuh kan, siapa yang akan kita asuh? Ini berarti kan anak asuh yang keduanya. Anak asuh ini apakah kita sudah punya pandangan, sudah ada gambaran siapa kira-kira yang menjadi sasaran? Nah ini, karena tempat ada, kalau anak asuhnya nggak ada belum bisa. Kemudian yang ketiga, tempat ada anak asuh ada. Yang membimbing, yang mengasuh ini siap apa belum? Nah ini kalau berdasarkan informasi kan kemarin akan dikirim, tapi itu kan jangka waktunya juga mungkin terbatas ya. Nah itu. Yang ketiga, ini kalau sudah ketiganya ini ada, sekarang masalah biaya operasional. Biaya operasional itu minimal kalau hitung-hitungan saya yang harus kita siapkan itu ya minimal 3 bulan, karena organisasi mungkin bisa berjalan dan mungkin punya perasaan PD mau keluar ini setelah kita bisa membuktikan minimal ya dalam jangka 3 bulan. Artinya dari sisi anak asuhnya masih bertahan, demikian pula pengasuhnya. Nah baru pendanaan yang kita harapkan dari luar ini kan kalau kita sudah bisa membuktikan minimal 3 bulan, karena dalam 3 bulan itu kalau menurut gambaran saya anak itu sudah nggak terlalu terlalu labil. Artinya kalau dia mau perasan mungkin sudah perasan dengan pengalaman 3 bulan, karena faktornya mungkin ya lingkungan ya, terus kemudian pembinaan dari kita. Nah ini selama 3 bulan itu kita bisa membuktikan bahwa itu akan bisa berjalan. Nah oleh karenanya kembali ke apa yang saya sampaikan, kalau ini menjadi niat kita bersama, tentunya pertama untuk mencari anak asuh ini kita harus bisa bekerja sama. Bahkan kalau saya kemarin saya sampaikan sama wajib sampai vulgar ya. Kalau itu memang semua harus bisa sanggup paling nggak membawa 1 orang. Jadi bukan orang Sumber Baru aja kalau memang kan, makin yang orang Blok F bisa dari sana orang mana. Nah ini yang saya sampaikan. Jadi kalau kita ini ada 10 orang, ya mungkin paling nggak bisa dapat 10 orang anak asuh. Nah kenapa? Karena itu juga dalam tahapan 3 bulan itu nanti ada perkembangannya. Belum tentu 10 itu masih tetap 10 ya. Nah ini, tapi kalau kita hanya sekedar itu terbentuk apa yang disampaikan Pak Dokter dengan 3 anak cukup. Nah saya pikir kalau dalam jangka 3 bulan, 1 bulan 1 keluar, 1 bulan 1 3 bulan habis. Nah ini yang artinya membuka wawasan kita bersama. Kalau memang ini niat kita bersama, itulah yang perlu kita tindak lanjuti, karena segala sesuatu niat pasti di belakangnya ada risiko. Sampai mungkin ya kalau bahasanya ini ada punishment dan ada reward ya. Jadi kalau kita bisa berjalan bagus pasti kita punya reward. Pertama
mungkin ranting Muhammadiyahnya dipandang masyarakat umum bagus. Kemudian kalau pengelolaan kita bagus, orang secara tidak langsung ini akan mendaftar sendiri, bukan kita mencari lagi. Karena melihat misalkan ada anak-anak kan kalau pas kumpul tanya gimana di sana, oh gini-gini bagus, yang efeknya bagus, ini tentunya akan membuat orang lain ini tertarik. Nah, bagaimana kita menciptakan kondisi dalam minimal 3 bulan ini bagus supaya orang tertarik, ini itu yang menjadi tanggung kita bersama. Nah, kalau orang kita sudah bisa jalan bagus, kualitasnya bagus, saya pikir kita untuk tahun kedua ini tidak susah-susah lagi mencari. Orang mungkin sudah dengan pengalaman karena bagusnya pengelolaan, ini orang akan tertarik dengan sendiri. Memang tantangannya, saya pikir minimal 3 bulan itu untuk mengaplikasikan niat kita bersama, yaitu tadi harus pertama kita siap mencari anak asuh. Yang kedua, masalah biaya selama kita belum bisa bergerak keluar. Nah, kemudian tenaga asuhnya. Karena kemudian kita kalau membaca yang lama ini kan jangan yang jeleknya, tapi justru itu yang untuk pancatan kita ke depan. Contoh yang kita rencanakan mungkin hanya tidak seserius mungkin, ternyata TPA kan nggak jalan. Karena mungkin terus terang ya, muridnya yang kita tadi itu kan belum ada gambaran. Yang kedua, tenaga pengajarnya juga belum ada yang istilahnya pokok. Nah, oleh karenanya sesuai dengan yang disampaikan Pak Haji tadi, jangan ada kegagalan berikutnya. Kalau memang kita mau melangkah sekalian, artinya begitu kita niat, ya kita tanggung bersama tadi. Kita harus cari masing-masing minimal 1 untuk anak asuhnya. Kemudian mungkin nanti ada yang bisa kalkulasi berapa biaya satu anak asuh dalam sebulan. Nah, kemudian dikalikan berapa kita dapat jumlahnya, nah kali 3 bulan. Nah, ini mungkin yang perlu dilakukan bersama. Nah, masalah jumlah kan kita nggak menekan lah gitu, maksudnya sesuai kemampuan kan. Nah, cuma ada gambaran gitu. Nah, ini yang nanti sebelum melanjutkan ke masalah kepengurusan, mungkin itu yang menjadi pokok pembahasan kita, sehingga begitu itu sudah ada gambaran, masalah kepengurusan itu saya pikir sangat ringan. Karena kembali ke apa yang saya tanyakan tadi, ini niat kita bersama. Kemudian ada juga yang mungkin kita ini hidup sekarang tidak mau ya. Ini kondisi yang kita alami. Nah, ini tentunya mungkin yang perlu kita lakukan adalah introspeksi. Kenapa misalkan yang dulu sempat ya katakanlah banyak, kemudian kok berkurang, ini introspeksi kita ini dari si mana yang menyebabkan malah berkurang dan bertambah. Padahal apa yang disampaikan Pak Ketua Pimpinan Ranting kan, dari yang ada ini kalau bisa jadi 80 gitu. Artinya inti yang saya tangkap, artinya harapannya untuk naik, ya kan? Artinya yang dulu sedikit kalau bisa lebih banyak. Karena juga itu yang biasakan, mungkin kalau kita tidak akan merugi, itu kan hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari besok harus lebih baik hari ini. Kalau itu bisa kita usahakan untuk kita terapkan, insya Allah juga menjadi faktor-faktor yang perlu kita cari. Kenapa sih? Nah, kenapa sihnya ini yang harus diintrospeksi. Yang selanjutnya, kita berada
di dalam lingkungan yang bisa kita sebut bahasa umumnya minoritas. Nah ini tentunya strategi berdakwah kita juga harus, kalau menurut saya nanti bisa ditanggapi. Kalau kita bisa mengkaji apa yang disampaikan oleh para wali songo, itu saya pikir kira-kira akan lebih mengena. Nama wali songo saya sampaikan karena itu dakwahnya kan mengikuti, tidak langsung saklek ya. Nah ini yang perlu sebagai dasar. Jadi mungkin ada orang lingkungan kita ini, kita di minoritas di antara orang yang mayoritas. Nah ini tentunya bagaimana kita bisa mengait. Ya mungkin kalau wali songo dulu nggak meninggalkan adat atau yang diamini, karena kalau saklek adatnya diputus, mungkin orang nggak jadi ikut. Nah makanya itu ada istilah kenduri segala macam itu kan sebenarnya memang kalau yang menurut Islam itu harus kafah ya tidak masuk. Tapi bagaimana cara kita ini itu untuk mengembangkan organisasi. Karena kalau kita mungkin langsung, kalau bahasa namanya kalau A ya harus A, memang agak susah. Nah itu mungkin gambaran-gambaran yang perlu kita diskusikan bersama, sehingga mungkin apa yang menjadi harapan pimpinan ranting yang diharapkan bisa berkembang baik dari kuantitas maupun kualitas kita ini bisa tercapai. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama bisa merapatkan barisan sambil introspeksi bagaimana mungkin kenapa yang dari 10 menjadi 5 misalkan. Sedangkan harapan pimpinan yang ada ini dari yang ada kalau bisa jadi 80. Ini yang jadi perhatian kita bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin karena masih banyak ya mungkin akan menambahkan, karena lebih banyak pendapat mungkin akan lebih lengkap. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Wahono yang telah menyampaikan pendapatnya dan unek-uneknya mengenai program kita, yaitu pendirian panti asuhan ini. Alhamdulillah kita dapat banyak gambaran dari beliau rencana kita ke depan ini seperti apa tingkat lanjutnya, dan juga bagaimana kita akan melaksanakannya secara bersama ke depannya. Baik, untuk yang ketiga kami minta pendapat dari Pak Wantio. Apa pendapat Bapak mengenai rencana kita untuk mendirikan amal usaha panti asuhan ini? Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja lah, saya nggak bisa macam-macam. Masalah itu mau mendirikan panti, saya ikut aja. Ini ada masalah lain, masalah infak sedekah sampean semua. Mulai tahun ya sekitar 4 tahun lah terkumpul 5 juta yang keluar untuk amplop waktu sholat hari raya itu 800. Jadi keluar 800, sama kemarin untuk beli aqua itu 100, sama Pak Haji kemarin 100, jadi 200, jadi habis 1 juta. Yaitu saat sebenarnya tinggal 4 juta aja. Itu aja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bantio atas pendapatnya mengenai program kita ini. Alhamdulillah beliau setuju Ya. mendukung kegiatan kita ini. Nah, kemudian yang berikutnya kami minta Pak Samsul Balap untuk menyampaikan pendapatnya mengenai rencana kita ini, karena beliau ini punya pengalaman sebelumnya bantu mengelola di panti di Jawa ya. Nah, mudah-mudahan ada pendapat-pendapat yang dapat kita simak dari beliau. Waktu dan tempat kami konsultasi. Sebelumnya Assalamualaikum Waalaikumsalam. pengalaman saya yang waktu di sana itu intinya ini udah berjalan lama ya. Biasanya kalau masalah donasi itu dari kita itu kita membuat mulai infak sama sisanya itu setiap yang mau infak itu dicatat ya, barangkali setiap bulan kita misalnya akan jemput lah gitu yang sering kita jalankan itu untuk anak-anak pada asuhan itu. Sudah jalan maksudnya. Ya, itu jalan itu yang jalan. Jadi selain dari proposal setiap perusahaan, mungkin kita sering datang ke mungkin kita perusahaan kita ajukan proposal buat anak-anak itu. Jadi sudah tahu dari misalnya dia sendiri kondisinya kayak apa, nilainya itu anaknya berapa, pengasuhnya berapa, kan pahamannya dia selama di sana mungkin bisa jalan sendiri. Maksudnya sudah jalan, orang kan ibaratnya kita minta ini, Ya, orang sudah ya, bisa ya. melihat memang benar ada kegiatan. Kalau mau mengajukan kegiatan itu selalu di ACC, tidak akan untuk kebaikan anak itu. Nah, kemudian kan kalau orang yang sudah jalan ya, Oke. mungkin kita kan nggak perlu begitu capek-capek lagi Iya. mencari anu ya, karena memang orang sudah Tahu-tahu. tahu. Apa. Nah, tantangan kita ini karena masih baru ya. Karena kita berarti gimana ya? Biasa kan apa ya? Biasanya kalau pertama kali kita harus ada pengasuhnya sama nanti harus benar dilkan lah mas, jangan sampai berapa bulan aja karena bapaknya kan lupa. Benar, benar. Kan benar-benar ada pengasuh sama anaknya dulu. Masalah pendanaan mungkin kan bisa berjalan dengan sendirinya kan. Ya kalau kita sudah bisa membuktikan ke masyarakat umum minimal 3 bulan itu kan Oke. kita mau mengajukan proposal ini Ya. kan sudah nggak ragu lagi Nggak karena ragu lagi. asalkan orang mau melihat kondisinya sudah Ya benar. nyata ada gitu. Oleh karenanya mungkin itu tadi kalau memang niat kita bersama untuk 3 bulan ini harus kita bersama juga gitu ya kan. Sambil menata namanya organisasi kan Oke. mungkin ada yang lain setelah kan Ada yang lain kan? Jadi ini kan sebenarnya kan tempat sudah ada nih, jadi kita terbuka aja udah selesai nih ya Pak ya. Kita kan sambil dari sebelum kita masuk lebih jauh kita bukan gitu. Ya, tukar pendapat Ini kan terkait kendaraan pada berat memang. Iya. Nah, gitu. Nah, ini langkah-langkah ini sama dari santri ini atau dari anak asuh. Maka di sini kan kita ada yatim atau yatim piatu gitu Pak. Sementara ya, kan gitu. Kalau kita milih yatim, kita yang amanah, anak istrinya yang bukan yatim, kita yang dosa gitu. Secara bahasa loh ya gitu. Maka kita namanya kita panti, nama kita belum ada nama, harus mengerti atau apapun apa sebagainya kan ada. Tapi harapan sih tidak ada menyebutkan itu mau yatim, piatu atau yatim gitu. enggak Oke, usah kalau biar kita ini isinya itu tidak ada harus anak yatim, kalau kita anak-anak tidak mau kita kan juga bisa gitu. itu juga nanti justru bisa menjadi kendala orang nggak mau. Kalau misalkan mati anak yatim, pas dia bukan anak yatim tapi anak orang yang nggak mampu, nggak jadi masuk. Ya itu lah itu. Jadi kalau ibaratnya itu jangan terlalu detail. Iya kita gitu. Nah, memang sasarannya ya ke sana lah. Caranya ini yang yatim piatu sasarannya gitu kan. Yatim piatu dulu, kalau enggak yang yatim, dan yang mungkin ada orang tuanya lengkap tapi kondisinya nggak mampu.
dan kunci yang paling utamanya dia mau gitu. Nah, itu. Masanya juga berapa tahun mereka kan nggak perasa. Iya, karena kan di sini kan tatanan kita ini, maaf ya, banyak saat ini lebih kesurupan gitu di sini. Rata-rata dari sini. Makanya kata Pak ini kan Pak Mahono itu kan dari luar gitu. Ya, akhirnya minimal satu orang itu saya gitu. Nah, maksud saya itu yang nggak hadir ini bisa mengikuti enggak? Nah, tapi tergantung Pak Ketua, kalau misalkan nanti mau dicoba rapat yang kira-kira orang itu nggak ada kesibukan, mungkin malam cari waktu yang agak malam nggak apa-apa. Iya. Kita lagi masih Atau sore, atau sore. Sore habis asar, Iya. misalnya. Jadi kita benar-benar matang dulu gitu. Nanti kita kan nyaman gitu. Nggak asal gitu. Artinya modal satu sudah, tempat artinya siap. Ya. Nah tinggal ada tempat, tapi ada enggak orangnya sama. PR kita kan tadi gitu. Jadi untuk Nanti mau rapat di sini lagi bisa, mau di luar bisa. Kebetulan sampai saat ini tadi ya, rumah di seberang saya itu kan masih kosong, jadi kalau mau rapat kapanpun terkira nggak. Tapi kalau mau di sini sambil lari ya lebih bagus. Di sini aja. Nah, Yang meramaikan masjidnya iya. ini. Makanya kalau kemarin kalau mungkin habis maghrib atau apa kan, mungkin kalian bisa. Karena misalkan sekretaris saya juga ini terkait dengan notulen sepertinya, maaf ya. Ya alhamdulillah, tapi ini dengan adanya Pak Muhammad kita punya senjata baru ya Pak katakan. Jadi kan Pak Muhammad sendirian, Pak Muhammad sendirian. Jadi maksudnya gini, Jadi, kalau saran saya minimal dicoba sekali lagi mengambil waktu yang kira-kira orang ini enggak. Kalau ini kan karena memang ada kedinasan ya, ini walaupun harinya memang hari libur, tapi karena masih ada kegiatan, nah itu kan. Nah saya pikir kalau misalkan malam minggu, misalkan toh nanti sampai larut, besoknya hari libur juga, mungkin tapi ya. Jadi kesimpulannya ini rapat kita lanjutkan lagi lebih konkret lagi ya gitu. Itu benar ya. Ya kalau hitungan saya ini kan sudah kelihatan gambaran, tapi gambaran yang mulai mengerucut. Pertama yang disampaikan Pak Om tadi kan mempersiapkan calon didiknya, calon didik plus pembina. Nah, di samping itu kan memang kalau sudah tempat ada, pembina ada, yang dibina ada kan, artinya kan tinggal mikirkan yang lain. Nah ini kan artinya kan bahwa kalau kita memang sudah mempersiapkan minimal tadilah anggaplah anak orang yang tidak mampu kan dia juga toh, dan maksud kalimat tidak mampu ini mampu misalnya mampu finansialnya tapi nggak mampu untuk mendidiknya kan dia juga terkategori tidak mampu. Iya benar. Apalagi tidak mampu finansial juga tidak mampu cara mendidiknya, itu apalagi perlu kita masukkan di situ untuk menambah jumlah dari yang calon pendidik tadi. Nah, lalu kalau tadi ada misalnya wacana yang anak-anak sekolah SD dan SMP kan bisa masuk atau SMA bisa masuk, nah tinggal nanti aja kita daftar masuk daftar, nanti si guru pembimbing ini kan akan membagi waktunya. Kalau yang sekolah bisa jadi nanti diambilkan waktu akhirnya habis asar. Nah, bisa jadi itu hak mereka. Coba andai kata kita tetap kita masukkan untuk mencari jumlah siswanya bahwa itu bisa. Atau barangkali kalau pas ketemu yang ada itu panti yang seperti panti tua, panti jompo seperti kita hanya kepengen ngaji, nah itu pun juga bisa masuk. Cuma waktunya nanti ketika yang mengatur saja. Itu. Jadi ini kayaknya dari acara panti ini sangat banyak manfaatnya. Dan saya sendiri menyatakan di sini langsung melihat langsung dan ngecek langsung banyak di antara orang-orang tua yang masih ada
ini dalam hal masalah agama nol. Apa masalahnya? Karena dulu waktu beliau masih muda itu dibebani oleh pencari kehidupan. Nah, itu berlangsung saking asiknya nggak sadar bahwa anaknya sudah gede, sudah punya cucu, kok tetap sama, nggak ada perubahan. Itu pun sekarang masih ada. Dan itu pun bisa nanti masuk kategori dari binaan, iyalah dari binaan. Maka saya katakan tadi ya itulah sebagai permasalahan di antara warga umat. Itu apakah mereka kita biarkan saja? Ya kasihan. Kalau kita bisa usahakan, ya ayolah kita nanti sedikit-sedikit diperkenalkan kan gitu. Nah, lalu ada juga yang masih orang tua memang anaknya sendiri nggak peduli, mantunya nggak peduli, celaka lagi itu kan hanya bukan batin. Nah kalau kita bisa menemukan itu ya bebannya kita nanti akan coba berdekatan kepada beliau-beliau sama keluarganya kan gitu. Karena masa telantar ini sakit banget hati saya itu. Namanya telantar itu sakit, mencari kemana itu orang. Kalau nggak ada lah itu nanti pun juga masuk Pak Usul. Gitu. Nah dan lagi ya artinya kita terus terang aja lah biar misalnya orang tua ya jangan mau, jangan hanya wah sudah tua aku malu nggak mau lagi belajar, jangan. Karena masalah gini, saya mau ilustrasikan bahwa orang yang bodoh selamanya sampai dibawa mati nanti juga ditanya di akhirat sama Allah. Nah ini yang kasihan, kenapa kamu bodoh selamanya? Itu lalu ada ampunan kan juga Allah, tapi kita nggak ngerti apa diampuni apa kita disiksa. Maka itu pun juga kita ada wacana arahan ke sana entah berapa persennya itu. Maka dalam artian bahwa oleh ilmu itu sampai akhir hayat kan itu apa gunanya untuk menyelamatkan diri dari berbagai godaan ini. Apalagi godaan ada dua sistem. Godaan secara luar maupun godaan secara dalam. Ya, saya tahu persis rumusnya bahwa Yahudi Nasrani ini mengganggu, menghalangi umat Islam ini sedetik pun tidak berhenti. Yahudi Nasrani, belum iblis sama setannya. Lalu untuk menyelamatkan kita kan artinya kan kita perlu bimbingan atau perlu ilmu pengetahuan. Maka wajiblah hukumnya menuntut ilmu sampai liang lahat kan gitu. Itu maka dalam acara Panti Asuhan ini kayaknya pintunya terbentang luas kan gitu. Lalu yang kedua itu mengingat masalah salah pendukung ya bahwa kalau nanti tempat ada, anak tidak ada, lalu ngajian gurunya, ustadznya sudah ada, lah kita tinggal memikirkan satu yang jadi prioritas kita nanti tentang masalah sarana prasarana keperluan hidup hari-hari. Kemungkinan mungkin mulai akhir kan alhamdulillah banyak Pak sudah siap Pak Rono ya, jika nanti mungkin bayar bulanan ini saja nggak seberapa. Kalau Pak Mino masih Mas nggak seberapa, nggak kayak kita beli tower satu air tower itu agak ringan. Nah di samping itu kan mungkin persiapan sabun, makan, mengenyangkan lagi yang akhirnya bisa menjamin, akhirnya mengarah menjamin kepada kerasannya mereka di sini baik itu pembimbing maupun yang dibimbing dan itulah mau tidak mau nanti kita akan melibatkan kita bersama dan minimal lah ahli kata kita itu tadi orang 15 menurutnya lah misalnya anggaplah 100 per bulan sudah sesuai kesepakatan itu sudah kelihatan berapa anggaplah 1,5 apakah 1,5 ini cukup dalam menanggulangi kebutuhan mereka. Nah itu kan nanti bisa dikalkulasi oleh ruang dapurnya gitu. Kalau masih kurang kan tentunya kita juga malu loh. Jadi kita usaha untuk menambahkan gitu. Dan insya Allah nanti apa yang saya sampaikan tadi sama Mbak nanti kalau masalah beras sepanjang nanti kita masih ada kesempatan negara sama nanti ya entah seberapa nanti sesuai dengan rezekinya nanti juga ikut membantu kan gitu. Nah itu sudah ada lah hanya itu mengerucut ke arah kepada yang kita sasar tadi. Nah tinggal nanti kita sepakat enggak misalnya di antara pengurus ini sekitar 15
atau 100-an per bulan. Nah ini yang saya katakan tadi sebagai sedekah sugih beliau, artinya kita bukan hanya ngomong tok, tapi kita harus ada kepastian sebagai tanggung jawab. Apakah itu bisa dijadikan sebagai pokok yang dikatakan sebagai wajib, misalnya 100.000 per ini yang terkait dalam pengurusan, andai ada kurangnya nanti bisa secara informasi berikutnya untuk menutupi kebutuhan mereka, kan gitu, iya nggak? Dan itu kan mungkin perlu, karena ini minimal yang disebutkan Pak Muhammad 3 bulan, itu pun berlaku harus 3 bulan minimal. Nah mudah-mudahan bukan hanya minimal, nanti kita akan bersambung lagi memikirkan yang lain. Siapa tahu ada perbenahan, gitu, ruangan. Siapa tahu lagi nanti perlu, misalnya ini perlu untuk anak-anak mainan, misalnya bulu tangkis kah, apakah? Nah kita nggak ngerti ke depannya, maka itu pun nanti akan tetap bercambung supaya kita masih ada rezeki kan itu. Mungkin yang pokoknya ini kalau menurut saya itu kan sudah untuk pengembangan. Yang penting itu ada anak asuhnya. Nah, ya makanya kan berkaitan ini berkaitan. Nah, tapi itu bisa dipikir setelah ada jalan. Jadi sampai 3 bulan itu, kan sambil kita juga ada atau masukan mungkin keperluan anak-anaknya apa-apa kan. Nah, terus kalau sudah kita sampaikan tadi, kalau sudah kita jalan 3 bulan, kita mau ibaratnya ngemis itu sudah punya bekal. Orang misalkan namanya perusahaan mungkin bisa ngecek dulu kan, kalau dikasih proposal. Nah, yang orang perusahaan ngecek karena dikasih proposal, yang dicek kebetulan memang sudah ada gitu. Kan sekarang yang ditakutkan dulu kalau itil-itil gitu. Nah itu memang resiko kita minimal 3 bulan itu ya jadi beban kita dulu. Kalau mainan anak-anak itu udah, kalau sudah ada anak-anaknya mah. Karena kalau pengalaman yang ada ini kan kita terkendala utama masalah itu anak. Nah, kemarin TBA juga anaknya, muridnya kan, nah ini mungkin panti asuhan juga anak asuhnya ini dulu. Karena modal pertama tempat seadanya sudah ada. Nah itu yang faktor keduanya anak asuhnya kita dapat atau enggak. Terkait sama perasaan kan kita juga dari kasur dan sebagainya. Bilangnya kalau sudah ada anaknya, ya sudah nanti sebut aja. Nah itu, jadi kan data anak itu ada di data yang data anak itu. Ini pakai pertama data anak bulan, yang masuk itu ada nggak itu nama. Jadi kan cara pertanyaan kita kan kalau kita ada dekat dari kita dia Pak maksudnya Pak Maman kan dekat dari kita ini, maaf ya, untuk pertemuan selama 3 bulan itu kita masuk kayak kasur makan gitu. Ya kita minta keluar, kecuali ini maaf ya dari lain ada yang mau sendiri sudah ada langsung ada dana gitu, dari ibah lah, saudara ngasihkan ya gitu. Pokoknya kita kan sambil usaha, cuma tumpuan pertama itu ya swadayanya. Kalau udah ada anaknya, langsungnya baru kita minta keluar. Nah dari itu insya Allah gampang gitu, kayak gitu ngomongnya ya. Ya, karena faktor yang paling susah kayaknya itu. Kalau TBA muridnya, buktinya Buliri nggak bisa mencari murid karena orang sudah ada duluan, misalkan TK, TBA sudah banyak. TK sih. Nah, jadi mau merebut ini kan susah. Kemudian faktor yang kedua gurunya masih nggak ada yang pasti. Makanya kalau itu dulu mestinya kalau dirancang seperti ini harus paling tidak siapa yang harus mau jadi guru pokok dulu kan. Nah otomatis harus dipikirkan juga apa ya nasibnya yang mau itu. Ya dulu pernah saya sampaikan sama Bu Lili, sama Pak Usup juga saya pernah ngomong itu, carikan kader untuk calon pembinaan, calon pembimbing sebagai ganti, misalnya Pak Usup Pak sempat tahu Pak ada gantinya. Sama Bu Lili begitu juga saya sampaikan, andai kata biar repot Bu, kalau biar sudah ada kadernya kan tinggal kan kadernya
sudah ada gantinya tetap berjalan. Cuma kendalanya kan mungkin tadi anaknya ini berarti kan itu artinya yang bikin jadi kegiatan itu berhenti dua unsur itu tadi. Nah, andai kata nanti untuk melihat dari anggaplah kontribusi dari masyarakat mungkin sama penginginannya melihat dulu kegiatan, kalau kegiatan ada berjalan kan kita sebagai warga sini pun nggak menutup mata, ya pastilah entah seberapa kan nanti kita bisik-bisik sama siapa yang kita pandang, oh ini kayaknya bisa, oh ini kayaknya, nah itu nanti bisa kita gotong royong gitu. Nah ya itulah artinya anggaplah sebagai pengalaman kita bersama. Berarti PR kita adalah sebelum adanya ini mendapat itu ada kalau yang saya bilang saya bilang hampir target itu, makanya saya minta lebih banyak lagi orangnya ini, ya semuanya kalau bisa misalkan sekali lagi kumpul minimal kalau dari 24 yang tersana itu kayaknya paling kerja misalkan 50%. Dan rencana mengundang dari pihak PDR juga kan. Nah, bisa. Aja mungkin karena kan katanya di sini kan belum ada toh, dalam satu daerah ini Belum ada daerah mana dia bisa juga dari sana. Makanya kita kan kemarin kan kita rapatkan dulu gitu bahasa saya kan. Kita ngomong di dalam rumah. Karena jujur Pak, konsultan ini kalau kita nggak rapat ngomong telepon Pak ini boleh nggak kurang. Kita teretisnya, secara lahirnya ini kurang gitu Pak. Mau membahasnya juga enggak. Makanya saya nunggu soal ke rumah Pak Muhammad juga kan. Ini waktunya kok nggak ada waktunya, kok ada yang mungkin saya waktu ini nggak enak juga jadinya. Soalnya kita Mas Yusuf kita jadwal, alhamdulillah hari ini. Ya nanti ini PR kita Mas Yusuf nanti ya coba alokasikan waktunya kapan, koordinasikan ke tugas yang mencoba koordinasi juga. Ya karena yang punya link ke cabang atau daerah Mas Yusuf ya ini saya silahkan Mas Yusuf aja gitu. Gitu. Nah, rencana kita rapat di hari libur yang datang tuh hari Kamis tanggal 29. Di situ rencananya nih. Mudah-mudahan kita umumkan dari sekarang, siapa tahu nanti kan apa ya, nanti ada datang janji undangan apa kan bisa kita sudah mengkapling nih hari itu buat acara. Ya terserah, yang penting pihak nanti cari karena pihak mungkin yang tersibuk ya, kalau kita itu netral bahwa netral. Ya, artinya kita mengumpulkan supaya apa ya bisa 50% ke atas lah kita dapat hadir. Misalnya hari itu masih kurang konfirmasi, kita tunda ke hari yang lain. Ya nggak apa-apa, nanti makanya kita coba lagi tahap kedua. Ini kan tahap pertama. Nah, tahap kedua nanti kayak apa lah, kalau sudah tahap kedua itu perkembangannya lebih bagus daripada yang ini kan, nah barulah kita ada bayangan, wah masuk rame-rame atas malam-malam foto kan cerita Jawa kan saling mendukung kan Mas Kedan ini Pak, saya nggak tahu kok Pak, akhirnya lepas ini ya gitu lah. Contohnya saya ini tahu banyak yang memikul ini kan lagi cepat prosesnya lebih cepat. Ya tinggal nanti biar aja Pak Usro untuk mencari jadwal waktunya, dan andai kata misalnya lah yang nggak iso malam siang pagi nggak apa-apa. Saya pernah ngomong sama beliau ini nah, tadi dengan rumah beliau di sampingnya bisa dipakai untuk apa? Kalau memang cari banyak warga yang kita harapkan yang tahap kedua di sana bisa di rumahnya beliau. Nanti misalnya kita Kamis bawa konsulnya kita bawa dari jalan nggak apa-apa. nanti kita akan misalkan Pak Hadis Kamis tanggal 29 Mei ini lah. Itu Pak. Jadi siapa tahu yang dari sebelah timur, dari sebelah barat misalnya lah bisa hadir. Dan itu kalau saya tahu kepala desa Sekapu itu Pak siapa? Bahwa Mulyadi. Itu coba yang dihubungi mungkin Sekapu sama pihak kepala desa Sekapu. Saya pernah ke sana. pada sana Sekapu yang dekat jembatan Bangunan dia. kalau tahu bangunan. Saya pernah ke sana dulu sama Dokter Hamidin. Pak Dokter Hamidin, mampir ke sana sama cari Pak orang nggak salah ke sana. Lalu sana menerima doa luar biasa. Yang penting dari Pak Mul sana
kalau ada apa-apa kita kasih informasi, kasih undangan. Bener ada suatu acara di PDM kita kasih undangan ke sana, saya itu ke sana, dia nggak respon juga. Saya tahu nasibnya ngomong sekampung sama Pak Tito Wardana kan sudah pernah ke sana. Coba kita yuk jalan-jalan gitu. Itu Kali ya, ya kan? maka nanti kalau rapat yang tahap kedua bisa di rumahnya beliau, nanti kasih alamatnya, cantumkan di dalam undangan kan nyaman. Tinggal tuliskan Kalau sejarahnya ini Pak Mulik dulu kan pernah mengharapkan mau ngasih tanah atau rumahnya di sana. Itu awalnya bahkan perkembangannya karena bangunan sudah ada di dalam, mau double bangunan, mau satu bangunannya aja orangnya belum banyak. Makanya kan kemarin kan saya sampaikan kan panti dulu, habis itu kita bikin PKU kalau depannya gitu kan, gambarannya kan total depan itu sampai ini Pak ini. Makanya harapannya benar kita mantapkan dulu gitu. Iya, kalau menurut saya mungkin itu tadi, kalau kita ini bisa membuktikan bisa jalan, saya pikir ini efeknya akan Luar biasa. jadi PKU di sana. Orang di luar kita yang mungkin semalam meremehkan, ini mungkin bisa berbalik maksudnya. Karena apa kegiatan-kegiatan nggak jadi ya. Ini juga nggak satu dua orang yang saya dengar kan. Ya. Memang saya kan pikir saya nyiapin tempat perwuduan BC juga saya siapin sudah, karena BC yang ada itu kan di bawah pohon pete itu udah rusak. Jadi makanya kemarin ada ngomong, saya justru sangat mendukung untuk tempat, silahkan. Saya juga masih akan berpikir, artinya melihat perkembangan. Nah, iya, bisa Pak Ketua nanti biar datang ke sana sama Pak Uso, gitu. Nanti kasih saja harapan di sini, nanti bikin PKU. Ini kan ini Pak, kalau kita kan entah jawab nanti 5 tahun ke depan tuh ya jadi lantai gitu kan, wacana ini jadi ya benar Pak ya. Ini adalah nanti ada program PKU. Kenapa kita butuh 5 tahun? Kita kan menanamkan itu dulu hasil akhir dari mulai anak SD sampai SMP itu hasil akhirnya kayak apa sih? Harapan itu anak-anak itu penting balik sini lagi gitu loh. Bisa ada pengabdian itu orang lagi ya. Yang jelas Pak Samsul ya, kan sudah pengalaman pernah itu panggil. Tapi pengalaman beliau kan masih ada jalan. Jalan kayak pengalaman anak panti lah. Tapi begitu dengan anak yang bisa kita petik, orang nggak perlu capek-capek lagi kita. Ibaratnya sekolah kalau sudah favorit, bahkan kita kasarnya menolak karena saking banyaknya peminat. Orang jadi sekolah lagi sebegitu lagi. Nah, karena kita merintis memang itu yang sangat berat. Makanya kan gambar saya kan kenapa tadi kita nyari umur-umuran anak-anak SMP, SD pertama kalau ke samping kita masuk ke sekolah yang Yusuf ini lah. Malam kan kita andai kata kita ada rezeki, ada mobil, kita bisa satu motor bisa diantar gitu contohnya. Kalau ke SMP atau SD kan agak dekat juga gitu. Betul SMP kan kita masih agak keluar gitu. Ya, sementara kayak gitu loh. Harapannya gitu. Nanti kalau udah banyak, nanti kan kita punya harapannya kayak Pak Adi ini ada juga ngajinya bagus dan gini kan. Nah, kita bikin anak sekolah atau mana. Mungkin naiknya adalah 5 tahun ke depan adalah programnya di jangka panjangnya adalah PKU. Ya makanya kalau sudah diawali dikasih masukan tetap bisa diterima, secara diterima, apa yang mau hadiahkan ke Muhammadiyah kok. Nah, langsung aja ini rencana untuk PKU selesai sudah, nanti kan PKU diberitahu nanti berarti tentang kesehatan. Nah, pasti sudah nggak bisa dikelainkan dan membangunnya. Kan andai kata nanti ada orang wakaf, mau pengen ada wakaf begitu bisa Pak Komono kan kita siap gitu kan. Ini untuk wakaf gimana gitu. Nanti ada gambar juga ini berjalan ada kita ada mau jutaan juga yang ada gambaran Pak ya. Panti ada kita adalah bukan membuat ya, kita tuh berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk
masyarakat adalah tanah makam gitu ya. Tanah makam, tapi tanah makam yang warga Muhammadiyah di mana kita sholatnya yang seperti di sini dari saya Muhammadiyah gitu. Harapannya seperti itu. Ini kedepannya gitu. Ini jangka panjang itu banyak ide-ide yang perlu. Tapi ini kita mengatakan ini dulu dasar nih. Karena percaya itu dasar apa? Karena pasti itu dasar kata orang benar kita harus punya orang yang dulu gitu. Kalau kita tidak punya orangnya, kita cuma mau berdiri nggak bisa gitu. Oke, berarti kesimpulannya adalah orangnya ada kita mantapkan lagi dengan rapat yang terutama tentang dana gitu. Nanti intinya bahasa kita adalah anak asuh, bukan ada asuhan, anak asuh gitu aja. Ada asuhan, entah itu isinya itu kayak nggak mampu ataupun yatim ataupun yatim piatu. Ini kesimpulan di situ aja kita. Yang penting kita bisa membuktikan jalan dulu minimal Ya. 3 bulan itu dengan segala risiko. Jadi kan kita mencari orang dapat, penduduknya dapat, kan harus jalan. Anggap aja kalau bahasa orang kesehatan itu lepas dari masa kritis. Kalau 3 bulan biasanya orang sudah tenang. Masa transisi sudah hilang. Kalau mungkin dalam sebulan ini yang mungkin faktor orang tuanya, yang faktor kawannya, karena kamu kok mau di situ? Namanya anak loh. Akhirnya betul lah. Makanya kalau dengan anunya masukannya Pak Hamidi cukup 3 orang itu berarti pas satu nggak kerasa, duanya Pada sadar alkom aja ya. Ya, pada sama dia. Kalau untuk nama biar aja seperti yang disampaikan Pak Hamidi kan pada sama Dia dia aja ya. yang sana. Terus Dan belum ada yayasan kita ya. apa nih namanya menyampaikan masalah yang TPA itu santrinya nggak ada, gurunya nggak ada. Memang bisa dan cari santri, bisa jadi cari guru, tapi dananya pula kan kalau guru kalau kita cari keluar dananya kita bisa menggajinya yang paling ada 5 juta lah sebulan. makanya mau ini ya seperti ini tadi mulai dari tempat, kemudian pesertanya, yang mengajarnya, biaya operasionalnya. Kayaknya itu kan ada kata tuh ada duit urusan lancar. Iya, mantapkan dulu gitu kan. Kalau backingnya itu dari lain itu ada, ini berkaitan kan dari lain itu ada. Kan kalau kita punya udah lancar 3 bulan itu ibaratkan jaminan nih yang di antara Pak Wahono dengan Pak Wahono kan jaminan ini. Minta keluar itu kan lebih gampang gitu. Tapi selama 3 bulan ini kita berdua Menunjukkan apa kebulatan tekad kita. Yang mandiri kita. Kan kalau pertama sudah minta berarti cuma mau-mauan aja nih. Iya. Pas dalam jangka waktu menjelang bulan kedua misalkan sudah nggak ada lagi. Modal kita sama sudah minta. Yang kena sasaran kan kita Kalau malah 3 bulan masih bagus itu kita minta keadaan. Misalkan contoh yang individu kayak Pak Haji Jumaen itu kan saya pikir nggak masalah kalau benar-benar keadaan. Ada yang benar-benar dilaksanakan dia yang mungkin misalkan ada santunan yatim walaupun dia juga sudah tinggalnya di sana. tetap aja. Karena memang kegiatannya ada. Nah kita membuktikan kegiatannya ada dulu itu. Nah maksud saya kan begitu banyak yang hadir, yang siap mendukung, benar-benar siap karena kita dalam forum. Nah, ini kan lebih ringan. Nah kalau misalnya kita ini pas diperlukan sebulan 30 juta. Apa? Ada hasil. Memang semakin banyak yang menyandar. Makanya kita perlu dukungan dari cabang. Iya, daerah. makanya diserahkan ke ranting kemarin Pak. Rakyat itu ya. Memang ini amal Kebahagiaan kita. kita terima aja dulu kan gitu kan. Ya kan Mas itu. Itu nanti Ya, aja kalau menolak kalau gitu. sudah rapat yang kedua, hasil rapat kedua kita sampaikan ke sana. Kalau ini kan belum aja, ini masih belum sempurna kan. Nanti rapat yang kedua kan dengan harapan yang lebih semarak perkembangan dan seperti ini kan lebih bagus lagi lah, barulah kita
sedikit kasih proses catatan. Iya. Masalahnya kan nanti kalau sana turun, nah buktinya mana? Nah, kita yang tidak. Dan lagi nanti menanggapi yang siapa Pak Tuyati masalah makam ini kan artinya tuh kalau saya lihat dari lokasi makamnya di Sumber Baru banyak cukup banyak. Artinya dari lokasi yang di depan dulu yang pernah ditempati Mbah Karso, bapaknya Pak Untung itu kan ya sekarang dipunya orang Madura, tanaman karet kalau nggak salah, itu dari titik depan Simatika itu kayaknya 50 ada kelebihannya. Nah, setelah ada kelebihannya itu kalau nggak salah itu ada patok batas antara batas pekarangan sama lokasi kuburan. Nah, setelah patok lokasi kuburan itu kalau nggak salah sekitar 10 meter kalau nggak salah, bahkan lebih, baru ada jalan orang masuk. Itulah yang dimaksud Pak Tuyati, karena itu saya juga incer tanah itu sampai sekarang belum dimanfaatkan. Dulu pernah ditanami Simon Mbah Sudin, yang Mbah Sudin ini, itu pun cukup andai kata kalau kita minta izin sama Bukades untuk pemakaman kita. Artinya apa sih bedanya sama pemakaman lain? Nggak ada bedanya, lokasinya situ aja. Cuma hanya merapatkan lokasi yang di depan itu supaya ada isi makam. Nah sekarang kelihatan bukan kembali bukan lagi bukan itu karena nggak ditanami simpul tidak. Sebelahnya itu kalau nggak salah pas makamnya ceritanya Pak Teguh sama Mbak Baru Ciwintok gitu. Maka kalau kita melihat dari tayangan makam yang di Landasan Ulin ya, yang punya kita Aziat sana Pak Ustaz, itu kayaknya kepingin kita rajin tertib. Nah, seperti kayak tayangan makamnya Mbah Haji Dahlan, bagus banget, bersih. Lah, andai kata mau kita ke Kuwait itu untuk khusus warga kita, kayaknya boleh Mbah Waru ya, boleh untuk makam khusus untuk kita. Dan cara perawatannya, cara pengelolaan juga kita harus tampilkan yang lebih baik daripada yang lain. Maksudnya di sini saya pernah sentil dari masalah kuburan itu dari Pak Kadesnya, Bu Kadesnya nggak ada respon. Jadi sekarang sama marut, jalan nggak masuk nggak ada. Kalau pas kita baca jenazah masuk ke situ melangkah-langkah ke kuburan orang, nggak ada semangat. Saya usulkan dasar lamar waktu itu. Kalau memang diperkenankan, saya siap untuk mengatur di situ. Nggak usah banyak-banyak, gajinya cukup kayak Pak RT. Waktu itu Pak RT 500 sebulan nggak apa-apa, saya terima sebagai pengabdian. Cuma pada awal kan masih rumputnya banyak, lah inilah yang tolong disiapkan desa obat semprotnya itu. Tapi nggak direspon itu loh. Itu. Lalu ada juga teman kita yang seperti Pak Aris, teman-teman Kristen. Saya juga yang mengusulkan itu Bapak Ono. Jadi warga Sumber Baru yang non-muslim juga dimakamkan di tempat pemakaman yang sama, cuma agak begitu arahnya. Itu juga saya mengusulkan pertama waktu itu kepada desanya Pak Bobo itu. Maka Pak Aris sebagai perwakilan dari kelompok minoritas non-muslim, kalau ketemu saya ada orang kematian, saya ada di situ berapa kali dia mengucapkan terima kasih Pak Pemiran. Nggak ada orang kayak sampai aku memikirkan orang sudah mati dari kelompok saya. Gitu Pak Aris. Nah, itu saya pengalaman seperti dulu Mbah Torso dimakamkan di pekarangan pribadi. Lalu ada lagi Mbah Jondo, siapa lagi itu kan nggak salah. Saya juga tersentuh itu. Kenapa ini kok mereka diasingkan? Lalu kita konsulkan pada waktu musyawarah bisa lah, alhamdulillah lah direspon. Itu stempel itu apa sudah pas lah? Stempel panitia pembangunan masjid itu. Makanya kita saya bilang itu ada masalah gitu. Makanya dari awal saya masalah. Dari awal itu masalah. Enggak, maksudnya stempel ranting itu ada. Ada, sebenarnya salah juga. Kita Juga. Ada tulisannya apa perdata dan perdata. Terus informasi dari Pak Supiani itu kita nggak standar.
Tapi sebenarnya ada laporan lagi gitu. Makanya kadang yang terakhir lebih kudu lanjut saja itu masih lebih ya gitu. Berarti aja bikin aja sesuai Mungkin. Gitu. petunjuk Nah, dari kita mau bikin Pak, Sama. cuman kita masih ragu desainnya seperti apa bentuknya. Terus nama kita Nah, di bawah itu nah, tulisannya apakah sumber baru? atau asana baru asana itu masalahnya. Iya. Makanya daripada di grup itu kan Makanya yang sampaikan di grup Pak, kan di grup tuh kan ada penasehat Muhammadiyah, ada ketua PDM Muhammadiyah, biar dipilih kan yang mana yang betul. Tapi sampai tadi kan belum ada di tangga tuh yang mana gitu. Akhirnya kita nggak bikin Sebenarnya masalahnya gini Pak Uso, Pak Wiyadi. ya. Itu masalahnya ke stempelnya stempel pembangunan. Andai kata stempel ranting, diatur ranting yang lama itu beliau memaklumi. Iya, ini enggak nih. Walaupun sekarang ini memang ada aturan baru bahwa stempel ranting ini disesuaikan dengan sesuai petunjuk PBM. Itu yang baru. Nah kan yang baru kita belum ada. Ya pakai sementara itulah yang jadi pemikiran Pak Haji Suwani. Kenapa ini atas dan bawah nggak sinkron? Lalu stempelnya ini kok pembangunan bukan stempel ranting. Kesan mbak itu tulisannya dari gini, maaf ya tak kelas ya, kita nggak perpanjangan nih. Yang sudah lalu lagi yang dimasalahkan itu kita penyebutannya Mas Yusuf, mohon maaf ya. Saya sudah salah karena saya nggak ngerti di bawah itu tulisannya ranting angsana bukan ranting seluruh baru. Apalagi ini makanya saya bilang nggak sinkron antara atas dan bawah. Ya ranting angsana gitu. Dan lagi kita dulunya itu stempel belum komen Nah sama ini Pak. stempel kita terakhir daripada saya lagi Pak Sofian nanti komen lagi. Lebih baik saya bilang gundul. Makanya nih orang menanyakan gitu. Pertama memang ada kesalahan itu saya kira untuk orang-orang itu memang panitia. Makanya taruh di grup karena hampir semua orang masuk grup gitu. Kita nggak bisa ngirim satu persatu orang-orang lagi gitu. Jadi kan makanya saya mohon maaf dari pertama gitu. Makanya ada masalah gitu. Ini sadarkan aja manusia di share di grup itu kan memang tujuannya untuk komen. Karena kita nih manusia ngaranya omongnya ada yang tahu, silakan diharapkan gitu diperbaiki. Karena saya melihat saya nih rajin ibadah ini, tapi orang lain belum tentu kan kita nih, ya kan? Tapi kalau saran saya minta petunjuk ke cabang atau daerah. Nanti kita bersurat mau untuk stempel orang ini Standarnya kayak apa? Jangan Ada balasan dari PDM kan daerah tulis sumber baru angsana gitu aja. Iya tak apa, sumber berasal cuma kan itu kan lama, maka di itu tetap termasuk lahan transmigrasi kan sebabkan 4 garis miring 3 kan di situ itu lama itu. Karena kita berbagi biasa bahwa ini bangku anggota manusia. Jadi maaf nih kalian orang-orang yang belum punya NPM harapannya walaupun ini bukan satu bukan ya Mas Yusuf ya. Ini katanya nanti bisa bikin, nanti kita bikin stempel baru di mana juga ya gitu. Jadi biar agak nyaman, enak. Ya, bisa aja kan. Baik Aisyah maupun Muhammadiyah. Bisa aja nanti karena kan seperti Mbak Maulud sendiri kan menyatakan belum ada NPM-nya. Nanti kalau masuk wilayah kepengurusan ya mau tidak mau kan suatu saat turun surat kan ada NPM-nya. Ada NPM-nya nanti beliau juga nanti bisa disuruh mengisi. Lalu siapa-siapa yang belum kan nanti bisa dikasih lembaran. Maka dalam hal masalah apa itu kartu nama, kartu anggota itu saya kenyang, saya pernah dimalukan sampai sekarang bubar MTA itu yang sudah terdaftar di pusat sana, nama kartunya itu masih saya simpan karena waktu itu dia mengajukan, lalu sebelum ada berdiri MTA dan setelah mengajukan ada berdiri MTA orangnya itu. Dan setelah turun dari permohonan dia itu kartu anggota, saya sampaikan kepada beliau ngomongnya saya nggak perlu anggota, ya sudah saya simpan. Ada yang sudah disebut. Saya simpan.
ada lagi ya. Nanti kan masuk Ke sini. Ini Blanko yang mau bikin kartu Muhammadiyah kita bagikan. Nanti mungkin di saat rapat berikutnya kita kumpulkan lagi. Iya, kalau untuk mengatur juga kayak untuk mematangkan. Ini artinya tetap sangat bermanfaat juga karena untuk membuka wacana yang tahap ketiga kan. Ini sangat sebagai landasan dari hasil saat kita ini rapat ini. Nanti insya Allah kita matangkan lagi untuk tahap yang kedua dan nanti sepakat nanti depannya kita paham yang prosedur itu bisa juga. Supaya kita matangkan dari mereka yang tidak jauh. Artinya ada pemuda, ini udah tampil sana. Muhammadiyah. Tapi apa ya, kalau bukan saya menolak, bukan saya menolak, kalau nanti ada persepsi lain lebih bagusnya di tempat umum. Untuk tempat misalkan saya kan tapi sebenarnya kalau masalah saya kan nggak masalah. Cuma kalau ada persepsi nanti kalau di tempat saya ngomong nggak ada orang sungkan mau menanggapi. Nah ini nanti kalau ada seperti itu Ya terserah lah yang mematangkan. kalau mau di tempat umum kan bebas sebenarnya nggak ada, tapi itu cuma sama aja prasangka mungkin masih terus apalagi nanti kalau terkait dengan kepengurusan. Nah kalau ada kaitan dengan tempat Tidak ada ya. Tidak ada ya. Untuk tempat itu siapa ya lah ini peserta yang hadir itu Iya. kadang lah kalau tempatnya kayak di dalam itu tentang di luar nggak mau ke dalam kejauhan, mau cari tempat yang tengah-tengah yang sekiranya strategis yang dapat dijangkau. Nanti sampaikan aja Pak Marmo. Kalau memang istilahnya sudah sepakat Oh, di rumah saya bagaimana ya? Ini enggak pernah bebas. Untuk acara ini silakan bebas. Kita sedikit pun tidak ada artinya perasaan yang enggak. Silakan lihat bermusyawarah sepuas-puasnya. Itu enggak apa. Makanya kan saya itu komen mau rapat secepatnya, ayo secepatnya kan. Kalau di luar itu nggak sebenarnya nggak masalah. Tapi saya itu yang saya tekan kalau kan Perasaan karena nanti nyaman. dikira orang karena di tempat pribadi saya nanti orang terus lain-lain benar ya. Bebas nih. Berarti Tapi itu rumah kosong. Iya. Rumah kosong. gimana? Siapa ya lah? Misalnya kita kita tulis dulu tempatnya apa ya, rumah. Kalau rumah kosongnya nggak mungkin. Kita lihat tempat di samping atau kecamatan Alsana gitu ya. Mana aja? Apa ya? Supaya nggak menyebutkan nama bapak, biar nanti di apa ya, prasangka di undangan itu kan nggak ada. Ruang pertemuan itu aja. Ruang pertemuan apa? Soalnya kan kalau yang milih tempat yang Kalau saya sebutkan nama Muhammadiyah nanti kalau ada kira-kira Muhammadiyah nanti. Makan bening-bening kalau maca ajaran nomor 10 mau ditambah saiki. Oke, alhamdulillah itu berhasil kita langsung dirantai. Kemudian Jadi kayak si duduk Hari apa? hari Kamis tanggal 29 hari libur itu, libur apa kan betul nah, tanggal merah. Kalau misalnya kita duluan ngasih info kan kemungkinan ada datang undangan menyusul bisa di apa namanya dikondisikan. ada yang makan semua. ini mana? Ya, karena waktu aku ke Banjar. Soal komen-komen di
serius. Ya sih daerah juga. Kadang-kadang bahasa Ya bahan Ini dong, Kalau mandi sudah biar ditutup tolong buka tadi. apa sih? Tahu sih kan itu. jangan asal ini kita tidak masuk. makanya kita pasti kita nanti ada di sana pasti dia nggak Lupa jadi. Bahwa yakin sedangkan di atas itu kopnya sumber baru. Iya. Tapi benar dikit-dikit pas di bawahnya kebiasaan jadi angsanan. nanti kan campur panti juga nanti sekalian di daerah kamu juga ya jadi kita manajer bikinkan juga Kalau ditutup masalahnya yang ada campur di sini. Ini dia saya nggak tahu ya Anu sudah banyak belum dipesan lagi guys kemarin. satunya 80.000 Nanti di bawah kita bagaimana sumber baru gitu. ini kita gambarnya di Apa sebenarnya? Oh, iya. jelas semua ada Oh, dia ini nggak bisa langsung ini. oh gitu. Emang agak kan susah cari apa ya? Bisa ini. Kalau bikin sekarang cara yang praktis itu aja yang langsung tinta. ada Oke. dia Jangan yang manual. dia siap nanti pak dia Jadi jual tamu kan ke sini. misalkan Pak Budi ke Iwan Oh, desainnya lah. yang jelas Yang itu ada tulisannya Iya lah, kuning ada punya dua itu ya. Yang dia kirim itu aku cuma dari Viko itu cari di Google itu dapatnya. Oh iya, untuk kesimpulan kita pada rapat hari ini yaitu insya Allah kita lanjutkan lagi di rapat tahap yang kedua berikutnya yang mana yang akan pemantapan dan susunan pengurus dan dan sekaligus melibatkan dari ya saksi dari ya pihak-pihak terkait ya tentunya antara ini cabang Iya. itu di hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 tempat itu nanti belum kita sebutkan namanya Iya, tempat belum apa. Oke. Tapi dalam wilayah Angsana juga ya masih ya. Kalau tempat kita belum tentukan. Kemudian mengenai hasil pembicaraan kita yang hari ini yakni untuk rencana kita pendirian panti asuhan itu kita semua sepakat untuk setuju melaksanakan program tersebut. Adapun sasarannya yakni nanti adalah yatim baik itu piatu atau yatim piatu atau duafa. Kalau panti jompo mungkin belum ya. belum tapi kalau di dinas sosial bahasanya panti asuhan itu bisa nanti mencakup panti jompo tapi kita di luar tempat penantunan kalau di dinas sosial gitu kalau ya Kemudian untuk tempat itu sudah siap seadanya. Kemudian nanti kita akan membicarakan mengenai anak asuh itu yang mana kita bicarakan bersama lebih lanjut. Kemudian mengenai pengasuhnya dan yang keempat adalah biaya operasionalnya selama 3 bulan itu dulu yang kita persiapkan, kita bicarakan di rapat yang akan datang bersama dari pihak-pihak cabang dan daerah biar lebih rampung gitu tadinya kan. Kemudian untuk laporan dari bendahara kita tadi itu
ada sisa dana sejumlah 4 juta ya, yang mana sebelumnya ada 5 juta, namun ada pengeluaran 800 waktu pelaksanaan hari raya, kemudian ditambah dengan biaya-biaya yang lain yaitu berjumlah 200, jadi total 1 juta. Jadi 5 juta dikurang 1 juta, jadi yang tersisa atau saldo kita adalah 4 juta. Mungkin itu saja kesimpulan kita pada hari ini. Nanti sekedar informasi untuk kedepannya, misalnya ada rapat berikutnya, untuk di tempat yang sudah disediakan di sana air untuk mandi cuci kakus siap ada banget. Dan juga nanti insya Allah kalau ada rezeki bulanan dari Pak Pemiran dan Pak Lampion, insya Allah ada beras yang disiapkan gitu, seadanya secukupnya. Mungkin nanti kita perlu tambahan juga dari pihak luar ya, mengenai biaya-biaya yang lain. Oke, demikian sekiranya yang dapat Ulun sampaikan, dan mari kita akhiri kegiatan rapat kita pada hari ini pada jam Sebentar. Berarti terkait dengan anak asuh, berarti kita datangkan pengawas dulu ya. Kepastian, maksudnya kepastian Kayak dari Jawa ini kita sudah bikin surat ini, yang prosesnya agak lama ini. Bagaimana Pak? Menurut Pak Wina atau Pak Waman? Ya intinya gini, menurut pada saya kan mengatakan dulu daftar anak-anak yang suka mengasuh itu, nah itu aja dulu, sama foto lokasi yang untuk asramanya itu loh, itu yang pokok yang dibutuhkan. Dan nanti untuk tambahan kegiatan, nah sebaiknya mungkin masjid ini untuk ditampilkan tambahan kegiatan gitu. Jadi itu dulu yang dibutuhkan oleh pihak pesantren resmi di sana. Dan baru di sana menyusun siapa orangnya yang mau diantar ke sini gitu. Dan nanti di sini siap-siap seperti yang disampaikan Pak Wahyu dan kita semua kan, anggaplah yang penting ya masalah kasus segala macam hari ini telepon nanti diantar ke sini. Yang begininya itu dah. Masalah beras mungkin Bapak kemarin sudah berat, saya sudah menjelat jadi harus. Karena kan ada dua metode pengiriman anak magang seperti itu. Jadi semua ya kita mengasih makan, ada pengiriman ini kita bayar atau enggak ya gitu kita. Ya itu yang penting bagi nanti konsultasi sama si sertifikat. Bagaimana nanti si pembinaannya ini toh, lalu kayak apa? Apakah nanti kita anggapkah berdasarkan MRC ini atau kayak apa jalan langkah keluarnya? Yang penting itu pun tetap kita hargai. Ya enggak apa-apa. Dan nanti jalan keluarnya lagi biar ada apa ya, pembicaraan Iya. gitu nah. Nanti jalan keluarnya kan Pak PDR untuk Pak PCN nanti yang mau menyupport atau lasisme nanti. Ya, nama itu maksudnya. Kalau PN itu dari mana? Itu alih. itu kalau itu undang sekalian pada saat rapat itu Iya kan apa biar tahu memberikan masalah. gambaran kan, artinya menjadi beban langsung pengurus di panti, atau ada juga nanti tambahan dari nasis atau dari BPD. Ya bisa juga nanti undang aja. Jajaran BPD ya. Kita tutup ya. Iya. Demikian dulu acara pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan pendapat-pendapat yang sudah disampaikan. Kami juga mohon maaf hanya bisa seadanya ini melaksanakan kegiatan rapat kita pada hari ini. Mudah-mudahan di rapat yang akan datang dapat berjalan lebih baik lagi, dan sekiranya kita mohon dukungan dari rekan-rekan kita yang ada di sini maupun yang belum bisa berhadir agar di pertemuan yang akan datang dapat menghadiri kegiatan kita dengan semaksimal mungkin. Oke, kami tutup. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri itu Sama beliau. Sini, makan bisa, bening. ya.